Halo semuanya, Assalamualaikum. Ketemu lagi bersama aku Irina. Kali ini aku akan sharing anggaran belanjaku di bulan Maret 2021. Siapa tahu bisa menginspirasi atau mungkin ada yang perlu dikoreksi nih di belanja bulanan bulan Maret ini nanti. Nah, karena sekarang sudah bulan Februari tahun 2021. Banyak banget yang harus ku koreksi sebenarnya. Aku pengen sekali punya rumah, makanya aku harus menabung dengan cara membuat anggaran belanja dan tidak banyak menaruh uang di uang elektronik gitu ya. Nah, selama ini kan aku sering naruh-naruh uang tuh di uang elektronik. Jadi jarang banget aku pakai cash kecuali ke pasar gitu ya. Terus sama beli-beli makanan sembako seperti itu. Cuman sekarang sepertinya kalau aku menaruh uang di uang elektronik itu akan segera habis karena aku orangnya lapar mata, apalagi buka Shopee dan macam-macam beli-beli dan kawan-kawannya. Nah, kalau seperti itu terus aku baru sadar ya, aku tidak akan bisa membeli rumah dan selamanya akan nyewa terus atau ngontrak terus gitu. Nah, jadi ini adalah anggaran bulan aku ya di bulan Maret, anggaran belanja di bulan Maret. Oke, pertama adalah suamiku memberiku dana 1.500.000. Suamiku tuh gajian setiap akhir bulan ya di tanggal 25. Nah, jadi dikasihnya 1.500.000. Kalau gaji suami sih UMK atau UMR kali ya. Saya tuh gak paham sih bedanya UMK UMR itu. Cuman karena beliaunya bawa mobil dan juga masih banyak membereskan utang-utang dia kepada kakaknya, jadi uh, saya rasa saya tidak perlu mencampuri itu, jadi saya cukup diberi berapapun oleh suami saya, ya sudah, saya bersyukur gitu loh. Nah, kebetulan bulan ini saya diberi 1.500.000 gitu. Nah, selanjutnya dari dana dari ayah ini atau dari suami ini saya fokuskan untuk membayar air, karena air itu setiap tanggal 1 pasti sudah ada keluar tagihannya. Biasanya kami habis air itu di 100.000 ya, 100.000 ke bawah. Jadi saya anggarkan saja maksimal 100.000. Sedangkan listrik itu 250 sampai 290, saya anggarkan 300. Nah, gas 12 kilo itu kan 155.000. Nah, terus ya udahlah saya sangkutkan cemilan anak-anak di sini jadi 200.000 gitu. Lalu rumah ini sebenarnya kami tidak boleh membayar. Maksudnya tidak disuruh membayar, cuman karena kami itu orangnya sungkan, kayak tinggal di rumah tua masa nggak bayar sih ya, jadi saya tetap anggarkan 500.000 dan kami memang belum bayar sih selama ini, tapi rencana bulan ini harus saya bayarkan begitu ya. Lalu Indomaret itu maksud saya ini saya nabung untuk uang elektronik saya di Indomaret karena semua kebutuhan dapur sih sama cuci-cuci itu udah ada, udah 100.000, udah nggak perlu lagi belanja. Jadi 100.000 ini saya tabung untuk nanti sampai 1 juta, baru nanti saya setorkan ke Indomaret untuk belanja lagi begitu. Selanjutnya ada sembako 300.000, itu ya beras, nasi segala, beras terus tepung segala macam. Nah, kalau beras ini masih memang mau habis, tapi kalau tepung dan bumbu-bumbu dapur itu semuanya masih lengkap di belakang gitu. Jadi ini total 1.500.000 ya untuk air, listrik, gas, cemilan rumah, Indomaret, dan sembako. Nah, sekarang ini karena saya itu pegawai honor ya, honor itu tahun lalu itu 800.000, tapi nggak tahu kalau tahun ini per bulannya itu berapa, dan kami itu setiap cair tuh nggak sebulan sekali tetapi 3 bulan sekali. Nah, tapi selain itu kan saya tidak hanya mengajar di sekolah, jadi saya juga buka les-lesan dan ikut Primagama. Jadi saya mengajar di Primagama sama les-lesan itu kurang lebih lah saya dapatnya 1 juta. Jadi yang yang dari kantor itu tidak saya ikutkan di sini gitu. Kemungkinan sih lebih dari ini ya penghasilan saya, cuman karena saya tuh tidak tetap saja saya tulis ya udahlah pastinya 1 juta sebulan, karena sisanya itu bisa buat saya tabungkan ke dana untuk anak-anak sekolah nanti. Saya tuh ada menabung dalam jangka panjang, jadi pas anak saya yang kelas 3 SD ini sudah lulus 6 SD, di kelas 6 SD tadi nanti sudah lulus dan akan masuk SMP,
Nah, nanti dana itu bisa dipakai untuk masuk sekolah selanjutnya, begitu. Jadi saya tabung, memang ada beberapa tabungan jangka panjang sama deposito, begitu. Ya, lalu kalau dana 1 juta ini saya biasanya untuk pengasuh anak-anak ya. Pengasuh anak-anak itu 500.000. Lalu bensin itu karena saya juga ngelesi ponakan saya yang di Samarinda, jadi itu memang agak besar ya, 200.000. Jadi bensinnya walaupun saya pakai sepeda motor saja. Cemilan ini saya anggarkan 90.000 untuk anak-anak, walaupun bulan-bulan yang lalu cemilan anak-anak saya itu hampir 500.000 sebulan. Jadi kayaknya memang harus defisit supaya ibundanya juga nggak gendut-gendut banget ya. Gitu. Terus pulsa anak-anak tuh tiap bulan itu 100.000, karena saya pakai M3, minta yang 50 giga itu ada yang 100.000 yang paket combo. Jadi kami kan nggak pakai wifi. Nah, wifi-nya itu dari handphonenya anak-anak, jadi kami wifi bersama. Terus saya pakai kartu Halo, jadi ya memang harus per bulannya itu memang tetap 110.000 begitu. Nah, jadi total ini adalah 1 juta. Inginnya sih saya konsisten agar semuanya itu berjalan dengan baik ya, gitu. Inginnya seperti itu. Mudah-mudahan dengan kurangnya saya menggunakan dana elektronik atau uang-uang elektronik ya mengurangi pengeluaran. Jadi saya itu orangnya cepat lapar mata, jadi kalau pakai uang elektronik itu cepat banget habis duitnya gitu ya. Tiba-tiba susah aja lagi di bulan-bulan akhir gitu. Nah, saya tidak ingin itu terjadi, makanya sekarang duitnya yang dikasih suami langsung saya masukkan ke dalam seperti ini. Nah, ini sudah ada uang-uangnya sendiri ya, untuk air, listrik, gas, terus sembako gitu. Sudah saya masukkan di sini sesuai dengan yang saya anggarkan tadi. Jadi biar rapi dan tertata. Jadi ini punya kolomnya masing-masing. Nah, ini